Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai diberlakukan 3 hingga 20 Juli 2021. PPKM darurat ini dilakukan mengingat perlunya menekan laju kasus COVID-19 di tanah air. Penularan terhadap COVID-19 di Indonesia hingga saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Tercatat dari data Satgas Penanganan COVID-19, total terkonfirmasi virus corona sudah mencapai 2,31 juta orang dan kematian mencapai 61.140 orang. Penasihat Menko Bidang Maritim dan Investasi, Dr. Damar Susila Radea, mengatakan PPKM darurat ini menegaskan kepada masyarakat supaya tetap di rumah saja guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Memang saat ini laju peningkatan kasusnya sangat tinggi ya. Artinya kasus setiap harinya itu 3 kali lebih cepat gitu penambahannya dibandingkan saat kita setelah Natal tahun baru yang lalu. Nah, memang ini disebabkan salah satunya karena memang kemarin tetap ada mobilitas yang tinggi saat Idul Fitri, tapi saat ini kita juga menghadapi apa yang dihadapi juga oleh negara lain, yaitu adanya varian baru yaitu varian Delta. Kita menghadapi suatu yang tidak biasa gitu ya, sehingga kita perlu juga satu tindakan yang tidak biasa juga untuk menghadapi ini. Nah, boleh lihat gambar kedua. Nah, kalau kita lihat persebaran kasus gitu atau laju penularan atau yang orang sebut juga transmisi komunitas, memang yang sakit COVID ini sudah ada di mana-mana gitu ya. Mungkin orang yang kita kenal sudah terkena COVID juga. Seperti titik-titik ini dicontohnya di Jakarta Barat gitu ya. Jadi kalau kita bertemu orang, mungkin kita harus beranggapan jangan-jangan orang ini sudah positif atau jangan-jangan kita sendiri pun sudah positif. Ya, terima kasih sudah ditampilkan. Jadi memang seperti yang dialami negara-negara lain, kita pun harus kemudian menanggapinya dengan adanya pembatasan sosial ini gitu. Dan apa yang bisa kita lakukan ya tentunya melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain gitu ya supaya tidak tertular gitu dengan berlindung di rumah. Jadi kalau ada satu kunci yang benar-benar kita bisa lakukan gitu ya selama PPKM darurat ini yaitu untuk kita berlindung di rumah. Kondisi yang terjadi di Jakarta menjadi salah satu gambaran betapa perlunya kebijakan PPKM darurat ini dijalankan dengan maksimal. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dr. Widyastuti MKM menjelaskan, hingga saat ini jumlah kasus aktif harian di Jakarta lebih tinggi yaitu mencapai 91.000 kasus per hari. Dibandingkan Februari kemarin yang hanya mencapai 25.000 kasus aktif per hari. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan PPKM darurat ini, diharapkan bisa membatasi pergerakan masyarakat guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Jakarta. Menurutnya, Pemda DKI Jakarta juga telah menyiapkan segala kepentingan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Menurut Dr. Widyastuti, dari 193 rumah sakit di Jakarta, tersedia 24.000 tempat tidur yang bisa difungsikan secara normal. Namun dengan adanya kenaikan kasus ini, maka telah ditambah kembali 13.000 tempat tidur khusus COVID-19. Sedang tidak biasa-biasa saja, kita semua tahu bahwa pandemi COVID ini menunjukkan angka kenaikan yang sangat signifikan. Kasus aktif harian kita yang dulu tertinggi di era yang tahun lalu bahkan sampai Februari tahun lalu tertinggi itu kasus aktif harian yang harus memerlukan perawatan itu tertinggi di kisaran angka 26.000. Saat ini angka kasus aktif harian kita itu 91.000 lebih yang harus membutuhkan pertolongan medis. Tentu ini bukan angka yang kecil. Dan tadi disebutkan bahwa kasus positif baru yang biasanya bilangannya adalah 2 digit, 3 digit, sekarang sudah 4 digitnya itu gemuk gitu ya, karena 9.000 sekian. Tentu ini menjadi sesuatu perhatian kita bersama, bagaimana kita semua tetap harus menjaga, mengendalikan supaya tidak bertambah lebih cepat lagi. Dan salah satu intervensi strategis yang telah ditetapkan tim pusat melalui PPKM darurat berharap dengan pembatasan mobilisasi penduduk bisa betul-betul mampu mengendalikan, membatasi penyebaran COVID menjadi lebih banyak lagi supaya bisa lebih dikendalikan, maksud saya. Dr. Damar menegaskan, selain memutus mata rantai penularan COVID-19, PPKM darurat juga memperkuat 3T atau testing, tracing, dan treatment. Dalam PPKM darurat ini, memang sudah ditegaskan sektor mana saja yang akan diperbolehkan untuk kegiatan seperti sektor esensial, krusial, dan kritikal.
Contohnya, mulai diberlakukan jam operasional di supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. Tempat ibadah ditutup sementara, pusat perbelanjaan juga ditutup, tempat rekreasi, kegiatan kesenian dan olahraga ditutup sementara. Lalu warung makanan dan minuman hanya boleh menerima pesanan antar dan tidak boleh adanya makan di tempat. Begitu juga di sektor transportasi pada kendaraan umum kapasitas maksimal 70% dan jam operasional menyesuaikan peraturan yang berlaku. Sementara kegiatan konstruksi dan sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, perbankan, dan logistik diizinkan berjalan 100%, namun tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Selain itu, dalam masa PPKM darurat, Kabak Penum Divhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ahmad Ramadan menuturkan, kepolisian telah melakukan operasi Aman Nusa 2 yang fokusnya untuk menangani penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat, pengamanan dan distribusi vaksin, serta pengamanan vaksinasi dan penegakan hukum. Pelaku penimbunan barang akan dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga terus meningkatkan SDM di masa PPKM darurat ini. Kita lakukan ini penyekatan mengacu kepada aturan yang dibuat PPKM darurat. Tentunya masyarakat yang terpenting adalah memahami dulu apa itu PPKM darurat, apa itu sektor-sektor yang telah ditentukan pemerintah, yaitu sektor non-esensial, sektor esensial, dan sektor kritikal. Kemudian masyarakat setelah memahami tentunya harus mematuhi. Nah, ini sebagian masyarakat masih belum mengerti pemahaman tentang PPKM darurat itu sendiri. Terus terang saja juga aparat kepolisian kita terus berikan penjelasan. Ya, alhamdulillah saat ini aparat pun awalnya memang mungkin ada yang belum jelas juga tentang PPKM darurat, sehingga penyekatan itu menjadikan komplain beberapa masyarakat, seperti ada rekan jurnalis yang mengatakan kepada kami, Pak, kami nggak boleh lewat, gitu katanya. Padahal kami kan termasuk sektor esensial. Nah, itu artinya aparat pun masih ada 1-2 yang belum memahami. Nah, ini perlunya edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang apa itu PPKM darurat. Tim Eljan Media melaporkan.